Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi mitra NASA yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing yaitu tentang sebuah teknik prospecting offline dan cara melakukan follow up. Sebelum saya masuk ke materi utama, saya ingin menyampaikan tentang gambaran bisnis NASA, peta bisnis NASA secara global. Jadi ketika kita mengetahui gambaran bisnis NASA secara global, diharapkan kita akan lebih mudah melakukan langkah demi langkah menuju sukses. Yang pertama kali, Anda harus mempunyai impian, karena impian ini sebagai ibaratkan bos Anda. Karena di bisnis NASA ini, Anda tidak memiliki bos, Anda tidak memiliki pimpinan. Bahkan upline Anda sendiri ini bukan pimpinan Anda, bukan bos Anda. Otomatis Anda membutuhkan sebuah impian. Untuk apa? Agar Anda mau melakukan langkah demi langkah menuju sukses. Bayangkan ketika Anda tidak mempunyai impian, tentu bisnis Anda akan berjalan di tempat. Kemudian setelah punya impian, otomatis Anda akan melakukan prospecting sambil melakukan penjualan produk. Tidak cukup sampai di situ, Anda harus melakukan follow up kepada prospek Anda, baik yang Anda informasikan bisnis NASA atau Anda informasikan produknya. Nah, di antara prospek Anda ada yang menjadi pelanggan atau membeli produknya, ada juga yang Anda jadikan sahabat. Artinya mereka ini tidak membeli produknya dan tidak join bisnis NASA di jaringan Anda. Orang-orang yang seperti ini tetap jadikan sahabat, ya, sahabat baik. Jangan sampai terjadi ketika ada kenalan Anda atau teman Anda yang tidak membeli produknya atau juga tidak join bisnisnya, Anda kemudian putuskan hubungan silaturahim. Jangan sampai terjadi seperti ini. Nah, kemudian ada di antara prospek Anda yang kemudian Anda follow up dan akhirnya memutuskan bergabung di NASA. Kemudian lakukan follow up kembali. Untuk apa? Untuk Anda seleksi. Apakah distributor yang bergabung ini mereka benar-benar serius menjalankan bisnisnya atau hanya sekedar iseng-iseng saja. Bagaimana cara menyeleksinya? Undang mereka ke home sharing, pelatihan di rumah Anda atau di rumah distributor yang baru saja bergabung. Kemudian tidak cukup sampai di situ, seleksi lagi, undang ke pertemuan yang disarankan oleh support system, yang disarankan oleh upline dan leader Anda. Nah, di situ Anda sudah melakukan langkah duplikasi dan jaringan Anda pun akan melakukan pola yang sama, yaitu mereka membuat impian, kemudian melakukan prospecting, follow up, dan seterusnya. Perlu saya sampaikan bahwa aktivitas yang utama di NASA salah satunya adalah melakukan prospecting. Prospecting ini adalah menemukan distributor untuk Anda tempatkan di bawah Anda. Nah, seringkali prospecting ini menjadi sebuah beban bagi distributor yang tidak memahami caranya. Sebetulnya kalau kita paham caranya, maka prospecting ini sebetulnya sangat mudah dilakukan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa prospek keberatan bergabung di bisnis NASA? Bukan karena mereka tidak berminat untuk mendapatkan penghasilan tambahan, bukan karena bisnisnya kurang potensi, bukan. Ya, yang pertama adalah faktornya karena distributor belum bisa menemukan kebutuhan prospek. Istilahnya adalah hot button. Distributor belum bisa menjelaskan bahwa sebetulnya prospek ini punya masalah, punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua, distributor kurang melakukan pendekatan kepada prospek. Artinya, distributor ini langsung saja melakukan prospecting, walaupun antara distributor dengan prospek ini belum terlalu kenal, ya, mungkin saja baru kenal, kemudian tanpa basa-basi, tanpa melakukan pendekatan, langsung menginformasikan atau menawarkan bisnisnya, sehingga banyak prospek yang keberatan. Kemudian faktor yang ketiga adalah distributor gagal menjelaskan bisnis NASA dengan baik. Ini sering terjadi, banyak distributor yang sebetulnya belum memahami apa itu bisnis NASA, bagaimana aktivitasnya, apa saja yang harus dilakukan, tetapi dengan keterbatasan informasi yang dia miliki, pada akhirnya distributor ini memaksakan diri untuk melakukan prospecting dengan caranya sendiri.
dengan hanya mengandalkan pengetahuan yang dia miliki. Yang terjadi, tentu banyak prospek yang keberatan bergabung karena informasi yang diterima oleh prospek tidak lengkap. Dan banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan kenapa prospek kita keberatan bergabung di bisnis NASA. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar bagaimana cara melakukan prospecting yang baik dan benar, sehingga efeknya adalah Anda akan bisa menjaring banyak distributor bergabung di jaringan Anda. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa banyak yang menolak bergabung di bisnis NASA? Apakah saya salah dalam mentarget pasar? Jawabannya adalah tidak ada yang salah dengan target prospek Anda. Karena pada awalnya kita tidak bisa menilai mana prospek kita yang akan bergabung di NASA lalu sukses dan mana yang tidak potensial. Tidak ada ciri-ciri fisik yang membedakan, oh ini si A karena ciri-cirinya seperti ini maka dia akan sukses. Oh B, karena ciri-ciri fisiknya seperti ini maka dia akan gagal. Tidak ada. Sayangnya kita tidak bisa melihat ciri-ciri secara fisik apakah seseorang ini akan sukses di NASA atau tidak. Oleh karena itu kita harus melihat bahwasanya semua orang punya potensi. Ya, punya potensi yang bisa kita gali dan kita optimalkan sehingga kita akan bisa menemukan orang-orang yang benar-benar potensial. Caranya adalah dengan melakukan seleksi. Bagaimana cara menyeleksinya? Nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Baik, kita harus memahami ya tentang definisi prospecting. Yang perlu kita ingat tentang prospecting adalah prospecting ini bukan kegiatan mengajak orang lain supaya bergabung di NASA. Prospecting hanya aktivitas menginformasikan bisnis NASA. Ya, hanya itu. Jadi, ingat sekali lagi, prospecting bukan kegiatan mengajak orang lain agar mereka tertarik dan bergabung menjadi distributor di jaringan Anda. Kita harus bisa membedakan bahasa mengajak dan menginformasikan. Tujuannya adalah agar tidak ada penolakan dan kekecewaan. Kemudian yang kedua, kita bisa menemukan orang-orang yang benar-benar butuh bisnis NASA, bukan sebaliknya. Seringkali seolah-olah kita yang butuh orang lain. Walaupun pada faktanya antara upline dan downline ini saling membutuhkan. Tetapi jangan sampai terkesan bahasa yang kita sampaikan kepada prospek kita seolah-olah kita yang membutuhkan mereka. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah agar orang lain nyaman dengan kita. Ya, tentu saja ketika kita menggunakan bahasa menginformasikan, orang lain akan merasa lebih nyaman. Beda kalau kita menggunakan bahasa mengajak. Orang lain tentu akan merasa kurang nyaman dengan kita, bahkan menjauhi kita. Kemudian yang selanjutnya, bahasa menginformasikan ini merupakan sebuah teknik closing untuk menarik perhatian prospek kita. Ya, ini teknik closing yang sudah terbukti dan teruji sangat efektif, membuat prospek kita justru penasaran. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk bergabung di NASA. Kemudian, kenapa kita harus menggunakan bahasa menginformasikan? Karena ini penting, ini sudah terbukti dan teruji, sudah dilakukan oleh para upline kita. Mereka menggunakan bahasa menginformasikan ternyata jauh lebih efektif. Nah, ketika terjadi penjualan produknya, atau mungkin ada orang yang tertarik bergabung di bisnis NASA, anggap saja ini hanya sebagai sebuah efek samping. Contoh bahasa mengajak bisa kita lihat di sini. Gabung bisnisku yuk, untungnya gede loh, nanti saya ajari sampai berhasil deh. Kemudian kita bisa bedakan dengan bahasa menginformasikan. Contohnya, hanya modal Android saja saya bisa membangun bisnis di rumah. Mudah tanpa harus meninggalkan keluarga. Hasilnya berlipat dari gaji UMR. Nah, bisa kita lihat kedua bahasa tersebut lebih nyaman yang mana kira-kira? Tentu kalau kita memposisikan diri kita sebagai seorang prospek, maka kita akan lebih nyaman membaca bahasa yang bersifat informatif. Tentu di sini kita sebagai seorang distributor berharap bisa menjaring banyak jaringan, menjaring banyak downline di bawah jaringan kita. Di sini ada beberapa prinsip yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah kita harus informasikan bisnis kita. Yang diinformasikan tentu saja nilai plus. Nilai plus bisnis kita apa saja? Tentu sangat banyak. Kalau kita mau mempelajari, antara lain bisnis dengan modal yang relatif kecil,
kemudian bisa dijalankan kapanpun, dimanapun, asalkan masih bertemu dengan orang, asalkan masih ada jaringan internet, Anda bisa menjalankan bisnisnya. Terus kemudian potensinya luar biasa, bisa mendapatkan banyak penghasilan, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali nilai plus yang bisa kita informasikan kepada orang lain, sehingga orang lain ketika mengetahui nilai plus bisnis kita, mereka akan tertarik. Kemudian, menginformasikan nilai plus saja ternyata tidak cukup. Harus kita sampaikan berulang kali dan banyak kali. Berulang kali artinya bukan hanya satu kali, tetapi berkali-kali. Itu saja tidak cukup. Harus kita sampaikan kepada orang yang tepat dan dengan cara dan waktu yang tepat. Nah, jika keempat prinsip ini kita lakukan, maka percayalah, insya Allah kita akan bisa menjaring banyak distributor bergabung di jaringan kita. Kabar buruknya, ketika Anda ingin menjaring banyak distributor, maka Anda harus mahir presentasi. Anda harus bisa menyampaikan nilai plus dengan baik, ya, nilai plus bisnis Anda kepada banyak orang. Di sini kelemahannya adalah banyak distributor yang ternyata belum paham bagaimana cara melakukan presentasi yang baik. Ketika mereka paham pun belum tentu mereka bisa melakukan. Karena apa? Karena mungkin mereka tidak terbiasa untuk melakukan presentasi. Dan seringkali presentasi ini diartikan sempit. Seringkali presentasi dimaknai hanya sebagai sebuah aktivitas berbicara di depan umum, berbicara di depan banyak orang. Nah, pada faktanya seiring perkembangan zaman, presentasi ini ternyata bisa dimaknai dengan berbagai macam aktivitas. Kita update status di Facebook itu juga ternyata sudah dikatakan sebagai sebuah presentasi. Kemudian yang lain, misalkan dalam hal ini ada sebuah kabar baik. Saat ini sudah terbit buku prospecting sebagai sebuah alat kerja presentasi. Dan fungsi dari buku ini adalah kita pinjamkan kepada prospek kita selama 2-3 hari. Nah, ketika kita menggunakan buku prospecting ini, maka kita sudah dianggap melakukan sebuah presentasi. Siapa yang melakukan presentasi? Tentu bukunya. Dan ini merupakan sebuah alat kerja yang sangat powerful, sangat luar biasa apabila kita bisa menggunakannya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menggunakan buku prospecting dengan baik dan benar sehingga hasilnya akan optimal. Yaitu ada sebuah efek samping. Efek sampingnya adalah Anda akan mendapatkan banyak distributor. Dan selain itu, Anda juga akan bisa mungkin menjual beberapa produknya. Nah, ini adalah sebuah efek samping dari aktivitas prospecting menggunakan alat kerja berupa buku prospecting. Sebelum saya sampaikan bagaimana cara menggunakan bukunya secara detail, saya ingin menyampaikan kepada Anda semuanya gambaran bagaimana cara menggunakan buku prospecting ini secara global. Seperti yang kita ketahui, dalam 8 langkah sukses, kita harus memiliki daftar nama. Paling tidak setiap orang ini pasti punya daftar nama. Tulis saja. Kemudian jangan lakukan seleksi. Artinya ketika Anda mengenal seseorang misalkan yang usianya sudah lanjut, katakanlah Anda mengenal seorang nenek yang berusia 80 tahun, tulis saja. Jangan berpikir ini nenek sudah 80 tahun usianya, tidak mungkin dia akan bisa menjalankan bisnisnya. Tentu tidak mungkin. Ya, walaupun pada faktanya ada seorang yang sudah lanjut usia menjalankan bisnis NASA dan akhirnya sukses, ada. Tapi ini kasuistik. Nah, kita bisa berpikir secara lebih real, ya. Kita bisa berpikir bahwa seorang nenek misalkan yang berusia 80 tahun, tentu mereka punya daftar nama yang lebih banyak. Nah, yang akan kita gali adalah daftar nama dari orang tersebut. Kemudian Anda mungkin kenal seorang anak kecil, ya. Anda kenal anak kecil yang mungkin usianya baru 5 tahun. Ketika kita berpikir, tidak mungkin anak kecil ini akan jalan bisnisnya, tentu kita tidak akan menulisnya. Dan bisa jadi ketika kita tidak menulis daftar nama yang di situ adalah anak kecil, maka kita bisa jadi kehilangan banyak calon prospek yang lain. Karena apa? Karena anak kecil ini pasti punya kenalan. Dia punya orang tua, dia punya saudara, dia punya kakak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di tahap awal, tulis saja semuanya tanpa pilih-pilih.
Kemudian, dari daftar nama yang sudah Anda buat, silakan Anda prioritaskan nama-nama dari kenalan Anda yang menurut Anda dekat. Dekat dalam artian dari sisi lokasi maupun dari segi hubungan persaudaraan. Untuk apa? Untuk Anda hubungi. Ya, untuk Anda hubungi, Anda buat janji kira-kira kapan mereka punya waktu luang, dan setelah Anda buat janji, Anda segera datang ke rumahnya untuk melakukan pendekatan. Walaupun mungkin Anda sudah kenal dekat dengan prospek yang sudah Anda tulis nama mereka di daftar nama Anda, tetap lakukan pendekatan. Untuk kemudian, ya, ketika sudah ketemu momentumnya, Anda bisa meminjamkan buku prospecting. Ya, setelah itu, mintalah waktu mungkin 2 hari atau 3 hari kemudian Anda akan hadir lagi ke rumahnya, Anda akan datang lagi ke rumahnya untuk mengambil bukunya dan sekaligus untuk bisa berdiskusi dengannya. Nah, di sini Anda sudah melakukan langkah follow up dan biasanya akan ada satu jawaban di antara 3. Setelah prospek Anda membaca buku prospecting yang Anda pinjamkan, ada kemungkinan mereka tertarik di NASA. Mereka tertarik untuk menjadi distributor NASA. Terus kemudian kemungkinan jawaban yang kedua adalah ada yang membeli produknya. Jadikan dia pelanggan, layani dengan baik. Karena bisa jadi pelanggan Anda yang membeli produk NASA dari Anda, ketika Anda bisa melayaninya dengan baik, maka bisa jadi suatu saat mereka bergabung menjadi distributor di jaringan Anda. Bukankah ini menjadi sebuah keuntungan tersendiri buat Anda? Nah, terus kemudian kemungkinan jawaban yang ketiga adalah mereka menolak. Tidak perlu kecewa, gali daftar nama dari prospek yang menolak Anda. Nah, inilah gambaran secara global aktivitas menggunakan alat kerja berupa buku prospecting. Bagaimana ketika kita mendapatkan jawaban dari prospek, ternyata mereka tertarik produknya? Yang Anda bisa lakukan adalah pinjamkan katalog. Jelaskan bahwasanya bisnis NASA ini mempunyai banyak produk, dari mulai produk agrokompleks lengkap dan nutrisi untuk hewan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya. Kemudian ada produk kecantikan, ada produk kosmetik, ada produk herbal, kebutuhan sehari-hari. Semua ini bisa Anda jelaskan kepada prospek Anda. Caranya cukup mudah, Anda tinggal pinjamkan katalog, mungkin selama beberapa hari, atau mungkin Anda bisa jelaskan di tempat. Saya yakin Anda semua sudah paham bagaimana cara memperlakukan prospek Anda, cara memperlakukan konsumen Anda dengan baik dan benar, sehingga akan terjadi penjualan produk. Ketika prospek menolak, jangan kecewa, kemudian jangan berdebat, bersikaplah positif, mintalah referensi darinya atau daftar nama baru. Apabila diperlukan, mungkin Anda bisa menjelaskan sedikit ganjalan yang ada di dalam hati mereka. Apa saja ganjalan yang ada di dalam benak prospek kita, nanti akan kita bahas, sekaligus bagaimana cara menjawab keraguan prospek kita. Apapun jawabannya, Anda tetap diuntungkan karena ada prospek yang tertarik produknya, ada juga yang tertarik bisnisnya. Dan walaupun ada orang yang menolak Anda bisa meminta referensi atau daftar nama kepada orang-orang yang menolak Anda. Walaupun sebetulnya bagi saya sendiri tidak ada istilah ditolak. Yang ada justru kita yang menolak mereka. Kitalah yang melakukan seleksi. Kok bisa? Ya jelas, karena kita di sini ingin menemukan, sedang dalam proses menemukan mitra yang kita anggap cocok, kita jadikan sebagai partner bisnis kita. Kriterianya tentu kita sudah punya, yaitu orang-orang yang positif, orang-orang yang selalu punya visi misi ke depan, orang-orang yang punya daya juang yang tinggi, yang selalu berpikiran positif, yang punya cita-cita, punya impian, tidak mudah mengeluh dan lain sebagainya. Inilah kriteria yang kita tetapkan ketika kita ingin merekrut mitra baru. Bisa kita ibaratkan, misalkan kita melihat ada sebuah lowongan kerja di sebuah perusahaan yang bonafit, sebuah perusahaan besar.
lowongannya hanya mungkin katakanlah hanya 10 lowongan, tetapi yang datang bisa jadi ribuan. Nah, apakah perusahaan itu akan menerima semua pelamar yang datang? Tentu tidak. Mereka hanya menerima sejumlah lowongan yang dibuka. Ketika perusahaan ini membuka 10 lowongan, maka yang diterima ya hanya 10. Dan mereka menolak sebagian besar yang lain. Nah, ini prinsip seperti ini bisa kita terapkan. Seolah-olah kita memiliki sebuah perusahaan besar dan kita sedang membuka sebuah lowongan kerja. Tentu yang kita terima sebagai mitra kita adalah orang-orang yang sesuai dengan kriteria kita. Nah, dalam bisnis ini, aset utama yang kita miliki adalah daftar nama. Sayangnya, ketika kita hanya mengandalkan daftar nama dari orang-orang yang kita kenal, tentu ini sangat terbatas. Oleh karena itu, kita harus selalu menambah kenalan baru, karena orang-orang yang tidak kita kenal jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang kita kenal. Nah, ketika kita hanya mengandalkan kenalan-kenalan kita yang lama, bisnis kita akan sangat lambat sekali perkembangannya, atau bahkan tidak berkembang. Oleh karena itu, kita butuh selalu menambah daftar nama baru. Dan ini merupakan proyek seumur hidup. Proyek yang harus terus Anda jalankan, harus Anda kerjakan selama Anda menginginkan bisnis Anda berkembang. Nah, di sini sebelum Anda melakukan perkenalan atau menambah daftar nama dari aktivitas berkenalan dengan orang-orang baru, Anda harus pintar-pintar membentuk personal brand. Contoh yang saya maksud personal brand adalah seperti ini. Ya, dengan penampilan seperti ini, apakah orang-orang yakin ketika orang ini menawarkan sebuah bisnis? Tentu yakin kalau yang ditawarkan adalah sebuah bisnis narkoba. Nah, tetapi ketika ada orang dengan penampilan seperti ini, bertato, terus kemudian menggunakan anting dan lain sebagainya, penampilan-penampilan yang tidak wajar, maka ini akan menjadi sebuah personal branding yang negatif. Oleh karena itu, ketika kita ingin menginformasikan bisnis NASA, kita harus membentuk personal branding yang positif agar orang merasa nyaman dengan kita. Nah, ada sebuah kata-kata yang bisa kita pegang, ada sebuah prinsip yang bisa kita lakukan. Pendapat orang tentang kita menentukan berapa nilai diri kita. Oleh karena itu, ketika kita ingin misalkan ya kata-kata kita dipercaya oleh orang lain, maka kita harus membentuk terlebih dahulu nilai diri kita. Caranya cukup sederhana dengan menggunakan prinsip 4S. Yang pertama adalah senyum, sapa, salam, dan supel. Senyum jelas, orang lain akan merasa nyaman dengan kita karena kita suatu saat akan dikenal oleh orang lain sebagai orang yang suka senyum, suka menyapa, suka memberikan salam. Kita dikenal orang lain sebagai orang yang supel, mudah bergaul, sehingga orang lain akan merasa nyaman terhadap diri kita. Nah, ketika personal branding ini sudah menancap di hati customer, di hati prospek, di hati kenalan kita, maka kita akan dengan mudah menginformasikan soal bisnis NASA. Ada sebuah kegiatan sebelum kita melakukan prospecting, yaitu pra-prospecting. Bagaimana cara agar efektif menambah kenalan, menambah daftar nama? Yang pertama adalah gunakan prinsip 1 meter 1 detik. Artinya ini bisa Anda terapkan dalam kondisi apapun, dimanapun Anda berada, selama Anda masih bertemu dengan seseorang. Misalkan contoh, ketika Anda misalkan antri di sebuah bank, ya, antrian Anda masih cukup lama, katakanlah masih 30 menit lagi. Manfaatkanlah momentum tersebut sebagai sebuah sarana untuk menambah daftar nama, sebagai sebuah sarana untuk menambah kenalan baru. Caranya Anda bisa melakukan dengan prinsip 1 meter 1 detik. Ketika Anda melihat ada seseorang dalam jarak mungkin 10 meter, dekatilah dia, ya, agar jaraknya mungkin menjadi 1 meter. Tidak cukup sampai di situ, jarak 1 detik,
sudah harus terjadi komunikasi. Kemudian prinsip yang kedua, ya, cari momentum komunikasi. Cara membuka komunikasi ini pun harus bisa Anda pahami. Misalkan dengan tanya, "Maaf Mbak, ya, apakah kursi di sebelah Mbak ini kosong?" Misalkan. Karena bisa jadi ketika kita melihat seseorang duduk di sebuah tempat dan kebetulan kursi sebelahnya ini kosong, bisa jadi dia pergi bersama seorang teman atau dengan saudaranya. Dan bisa jadi saudaranya ini sedang ke suatu tempat. Nah, jadi Anda secara etika harus izin terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah orang yang kita target tersebut atau prospek kita mempersilahkan, "Oh, kosong, silakan boleh duduk." Nah, segera Anda duduk. Kemudian carilah momentum komunikasi. Apa yang dimaksud momentum komunikasi? Yaitu saat di mana Anda dan prospek Anda sudah ngobrol dengan sangat nyaman. Artinya seolah-olah Anda dan prospek ini sudah kenal lama. Teruslah cari dan temukan momentum komunikasi. Caranya perbanyak tanya. Ya, perbanyak tanya. Misalkan tanya jam berapa? Ya, nomor antriannya berapa, Mbak? Kok rame ya? Biasanya apakah seramai ini, Mbak? Dan seterusnya. Ya, gunakan jam terbang Anda untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian jangan lupa ciptakan modus. Caranya sederhananya adalah bisa kita tanyakan pekerjaan atau profesinya. Kerja di mana, Mbak, kalau boleh tahu? Ya. Dan di sini akan ada banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah bisa jadi yang Anda temui, yang Anda ajak ngobrol ini adalah seorang karyawan. Bisa jadi yang sedang Anda ajak ngobrol ini adalah seorang mungkin teknisi komputer atau mungkin profesi-profesi lain. Nah, intinya adalah apapun profesi prospek Anda itu akan menguntungkan bagi Anda. Dari mana sisi menguntungkannya? Misalkan saja prospek Anda ini punya profesi sebagai seorang teknisi komputer atau mungkin sebagai seorang pegawai pajak atau mungkin profesi-profesi lain. Manfaatkanlah profesi mereka dengan melihat satu celah positif. Misalkan begini, "Oh, kebetulan sekali kalau Mbak kerja di kantor pajak, mungkin suatu saat saya bisa hubungi Mbak ya. Saya ingin konsultasi terkait dengan masalah pajak. Karena kebetulan saya sedang menjalankan sebuah bisnis online dan saya sedikit bingung dengan perhitungan pajak dan ketentuan-ketentuan atau kriteria orang-orang yang terkena wajib pajak itu seperti apa sih?" Nah, misalkan seperti itu. Misalkan prospek yang Anda hadapi ternyata adalah seorang pebisnis, mempunyai bisnis catering. Lihatlah dari sudut pandang positif, lihatlah peluangnya. Anda bisa sampaikan, "Wah, kebetulan sekali kalau Mbaknya punya bisnis catering. Mungkin saya bisa minta kontaknya, Mbak. Barangkali suatu saat saya akan pesan makanan ya untuk pertemuan pekanan di rumah saya. Karena seringkali saya mengadakan pelatihan bisnis online dan mungkin membutuhkan makanan atau hanya sekedar snack. Boleh minta kontaknya, Mbak?" Intinya adalah apapun profesinya, apapun profesi dari prospek Anda bisa menggali potensi darinya dan ke depan Anda akan bisa bekerja sama dengannya. Walaupun mereka tidak tertarik untuk menjadi distributor, walaupun mereka tidak tertarik untuk membeli produk Anda, tetapi Anda masih bisa memanfaatkan profesinya. Kemudian langkah selanjutnya adalah temukan persamaan. Ya, tanya umurnya berapa, misalkan Anda bisa sekaligus memujinya. Istilahnya adalah make someone fly in the sky. Misalkan dia sedang membawa seorang anak kecil, "Mbak, ini putrinya ya, Mbak ya? Kok lucu sekali, cantik sekali," dan seterusnya. Ya, ketika Anda juga punya anak kecil, sampaikan itu. "Saya juga punya anak kecil, Mbak, seumuran ini." Ini adalah persamaan-persamaan yang bisa kita sampaikan kepada calon prospek. Persamaan ini bisa persamaan gender, bisa persamaan umur, bisa persamaan misalkan tempat tinggal, lokasi, asal. Bahkan ketika Anda tidak bisa menggali persamaan dari prospek Anda bisa menciptakan sendiri. Bagaimana caranya? Caranya adalah ikutilah gerakan dari prospek Anda. Tentu tidak secara langsung, berilah durasi atau jarak sekitar beberapa detik, 30 detik sampai 1 detik, sampai 1 menit. Ya, misalkan prospek Anda posisinya kakinya lurus ke depan. Anda juga harus menyesuaikan, ya, luruskanlah kaki Anda ke depan. Misalkan prospek Anda
memegang dagu. Anda juga harus menyesuaikan memegang dagu. Ya, tentu sekali lagi tidak dalam waktu yang bersamaan, tetapi berilah jeda beberapa detik sampai 1 menit. Untuk apa? Agar prospek Anda merasa nyaman dengan Anda. Dan ini ilmu yang sudah terbukti, sudah teruji. Ya, ketika prospek Anda nyaman dengan Anda, maka komunikasi ini akan semakin nyaman, akan terjadi momentum. Kemudian selanjutnya, temukan hot button. Perbanyak tanya sekali lagi. Gali kebutuhannya. Puji dia. Temukan kebutuhannya. Kebutuhan seseorang ini tidak selalu berkaitan dengan materi. Tidak selalu terkait dengan masalah finansial. Bisa jadi kebutuhannya adalah kebutuhan ingin menemukan sebuah komunitas positif. Bisa jadi kebutuhannya adalah kebutuhan untuk bisa lebih banyak berbagi kepada orang lain, dan sebagainya. Tentunya Anda harus perbanyak jam terbang Anda, sehingga Anda akan bisa dengan mudah menemukan kebutuhan calon prospek. Langkah selanjutnya, ketika Anda sudah menemukan momentum yang tepat, Anda bisa mulai menginformasikan aktivitas Anda. Nah, di sini tidak selalu ketika Anda berkenalan dengan orang baru, Anda langsung menginformasikan. Tidak selalu, ya, tidak harus. Tidak harus saat itu juga Anda pinjamkan buku prospecting. Bisa jadi pada pertemuan yang kedua, ketiga, atau barangkali tidak Anda informasikan pun tidak menjadi masalah. Ya, karena target kita adalah menambah saudara baru, menginformasikan bisnis NASA, dan efek sampingnya adalah mendapatkan distributor atau terjual produknya. Ketika Anda menemukan momentum yang tepat, Anda bisa langsung informasikan dengan bahasa informatif, bukan bahasa mengajak. Atau sederhananya, ketika Anda lihat calon prospek Anda sedang bermain Android, kemudian Anda ajak ngobrol, obrolan santai, Anda bisa meminta akun Facebooknya. Ya, sampaikan saja, misalkan seperti ini, Mbak main Facebook juga ya Mbak ya? Boleh minta nama akun Facebooknya. Kebetulan Facebook saya ini masih sepi, ya, masih belum banyak pertemanan. Kalau boleh, saya ingin jadi teman Anda di Facebook. Nah, ini adalah sarana yang sangat sederhana, cara yang sangat sederhana yang bisa Anda lakukan. Untuk kemudian, ketika Anda sudah berteman di Facebook, Anda akan dengan mudah melakukan follow up demi follow up. Kemudian prinsip yang harus Anda terapkan adalah Anda harus jual mahal terhadap informasi yang Anda berikan. Jangan sampai terkesan jual murah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Anda yang mengajak, hindari bahasa ajakan sekali lagi, tapi gunakan bahasa informatif. Dan yang terakhir, manfaatkan alat kerja berupa buku prospecting ketika Anda lihat sudah tepat waktunya, sudah tepat saatnya. Tentu ini Anda harus menggunakan insting. Kapan saat yang tepat untuk meminjamkan buku prospecting? Sekali lagi, tidak harus ketika Anda berkenalan dengan prospek. Mungkin bisa suatu saat Anda yang bisa menentukan dan memilih. Ada pertanyaan yang seringkali disampaikan oleh distributor. Saya sudah meminjamkan buku, tapi prospek nggak mau baca. Mereka nggak mau join NASA, terlalu banyak alasan. Jawabannya sederhana. Saya ingin bertanya, apakah Anda sudah mengedifikasikan buku prospecting? Apakah Anda sudah memilih kosakata yang positif? Nah, ini semua harus Anda pertimbangkan sebelum Anda meminjamkan bukunya. Jangan sampai Anda justru menggunakan bahasa yang merendahkan diri Anda dan aktivitas Anda. Ya, misalkan contohnya, ya alhamdulillah saya sekarang sedang berbisnis kecil-kecilan. Nah, bahasa bisnis kecil-kecilan inilah yang kemungkinan membuat prospek Anda kurang antusias karena hanya sebuah bisnis kecil-kecilan. Anda harus menggunakan bahasa yang benar-benar pilihan, menggunakan kosakata yang positif. Anda harus mengedifikasi buku prospecting. Misalkan begini, ini buku berisi sebuah aktivitas yang sudah saya jalani ya selama beberapa bulan. Saya lihat isinya luar biasa sebetulnya, tetapi karena saya juga masih belajar, saya membutuhkan pendapat Anda ya. Jika Anda berkenan, ini buku akan saya tinggalkan untuk sementara, mungkin sekitar 3 harian, nanti akan saya ambil lagi dan saya harapkan kita bisa berdiskusi. Misalkan seperti itu. Tidak hanya cukup sampai di situ,
Anda juga harus melakukan pendekatan, gunakan bahasa teknik closing. Jika semua ini sudah Anda lakukan dan belum berhasil, berpikirlah positif. Anggap hal tersebut justru menguntungkan Anda. Artinya, Anda sudah berhasil menyeleksi orang yang tidak tepat bekerja sama dengan Anda. Mungkin Anda harus memahami lagi, mempelajari lagi materi sikap. Bagian menyikapi kegagalan. Bagaimana menyikapi kegagalan memprospek orang. Jangan jadikan kegagalan Anda saat ini sebagai sebuah standar kegagalan di masa depan. Terus informasikan bisnis NASA kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, dan jangan menganggap seolah-olah seluruh manusia di dunia ini sudah menolak Anda. Ini prinsip yang harus kita pegang dengan kuat. Dengan memegang kuat prinsip ini, kita akan bisa semakin tahan banting, berpikir positif terhadap setiap penolakan. Bagaimana jika ketika mengambil bukunya, ternyata prospek belum selesai membaca? Jawabannya sederhana. Anda bisa menggunakan bahasa yang santun untuk mengambil kembali buku yang Anda pinjamkan. Dan sampaikan bahwa banyak teman-teman Anda yang membutuhkan informasi di buku tersebut, sehingga Anda harus mengambilnya. Kecuali jika prospek Anda meminta waktu tambahan. Berilah kesempatan prospek menyelesaikan mempelajari bukunya dan maksimal hanya 2 hari saja. Kenapa hanya 2 hari? Karena kita harus ingat bahwa prinsip menginformasikan bisnis NASA sekali lagi adalah kita harus jual mahal. Kalau kita memberikan waktu tambahan terlalu lama, misalkan 1 minggu kemudian, ini tentu jual murah. Seolah-olah kita yang membutuhkan prospek. Dan ini sangat tidak menarik. Justru akan sangat menarik dan membuat prospek kita penasaran kalau kita langsung mengambil bukunya ketika prospek belum menyelesaikan membaca buku tersebut. Ini akan justru membuat penasaran prospek kita. Ketika kita memberikan waktu tambahan pun, hanya sehari 2 hari saja, tidak terlalu lama. Prinsipnya adalah kita harus bekerja cepat, seperti memilih kerang mutiara. Misalkan contohnya, ketika Anda memiliki 100 kerang dalam satu keranjang dan hanya ada 10 kerang yang di dalamnya berisi mutiara. Apa yang kita lakukan? Apa yang Anda lakukan? Tentu Anda membuka satu-satu. Anda mengambil satu kerang, ketika Anda temukan kerang tersebut kosong, kemudian Anda buang. Anda ambil lagi, ketika Anda temukan kerang itu ternyata kosong, Anda buang. Dan seterusnya, hingga Anda benar-benar menemukan kerang yang berisi mutiara. Nah, pada faktanya banyak distributor yang belum memahami ini. Mereka seringkali mengambil satu kerang kosong. Ketika mereka mengetahui bahwa kerang itu kosong, mereka mengembalikan lagi ke keranjang. Dan seterusnya ini dilakukan terus-menerus. Mereka selalu mengambil kerang yang kosong. Nah, ini harus kita lakukan. Karena bisnis ini adalah menemukan orang yang tepat, bukan membentuk. Kita terus-menerus menginformasikan bisnis NASA dan diharapkan suatu saat kita akan benar-benar menemukan orang-orang yang benar-benar butuh bisnis ini, bukan kita yang membutuhkan mereka. Andalah yang menyeleksi. Kemudian, apa saja yang harus kita lakukan setelah langkah prospecting? Tentu kita harus melakukan follow up. Follow up di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah follow up terhadap prospek, follow up terhadap pelanggan, dan follow up terhadap distributor. Follow up merupakan sebuah tindak lanjut, proses lanjutan dari kegiatan membangun jaringan bisnis NASA. 90% kegiatan membangun jaringan bisnis NASA adalah follow up. Follow up dilakukan sampai Anda memiliki jaringan besar dan berkembang. Target daily follow up adalah duplikasi. Follow up konsumen. Follow up konsumen bisa Anda lakukan yang pertama ketika ada konsumen yang tertarik membeli produknya, tulis daftar pesanan produk, kemudian jelaskan cara pemakaian produk, jelaskan juga efek positif. Misalkan setelah menggunakan Colaskin ternyata muncul jerawat, jelaskan bahwa itu adalah sebuah proses detoksifikasi. Jangan sampai Anda tidak menjelaskan
Sehingga yang terjadi, konsumen Anda justru melihat produk-produk NASA ini sebagai produk yang kurang berkualitas, bahkan merugikan. Ini seringkali terjadi karena apa? Karena ternyata distributor tidak memahami adanya proses detoksifikasi atau efek positif yang ditimbulkan ketika selama pemakaian produk-produk NASA. Jadi kuncinya Anda harus menguasai pengetahuan produk agar Anda bisa menjaga nama baik NASA dan nama baik produk-produk NASA di mata konsumen tentunya. Pastikan pelanggan telah memakai produk yang dibeli. Kemudian jalin hubungan keakraban, mintalah referensi atau testimoni. Ketika Anda benar-benar melayani konsumen dengan hati, dengan pelayanan yang baik, maka bisa jadi suatu saat konsumen ini akan bergabung menjadi distributor. Karena pelayanan yang Anda berikan dan karena kualitas produk yang telah mereka pakai dan mereka buktikan. Follow up distributor serius. Ada beberapa tahap. Yang pertama adalah ketika ada seorang prospek yang ternyata tertarik bergabung menjadi distributor NASA di jaringan Anda, bantu mengisi formulir pendaftaran distributor baru. Kemudian dampingi datang stokis. Selanjutnya, dampingi mengenal bisnis NASA, sistemnya dan produknya lebih jauh. Kemudian promosikan alat-alat bantu bisnis. Selanjutnya, bantu menulis daftar nama. Ini artinya Anda sedang melakukan proses duplikasi terhadap distributor baru. Setelah itu, latih meminjamkan dan mengambil buku prospecting. Dampingi hadir di pertemuan, home sharing, NDO, KDI, dan pertemuan lain yang diadakan oleh support system, yang diadakan oleh Diamond Network. Ciri-ciri distributor serius, Anda harus mengenali. Karena ketika Anda mengenali distributor serius, Anda akan dengan mudah bekerja sama dengannya. Yang pertama adalah memiliki alat kerja, kemudian hadir di setiap pertemuan, memiliki daftar nama yang panjang, antusias dan bersemangat, dan terakhir teachable. Teachable ini artinya mau diajari dan mau menyampaikan kembali ilmu yang sudah mereka dapatkan. Nah, ini ada alasan-alasan ketika seorang prospek keberatan join NASA. Ketika Anda mengambil bukunya, banyak sekali prospek yang ternyata memiliki alasan-alasan atau keraguan-keraguan sehingga mereka menunda untuk bergabung di NASA. Nah, di sini akan saya sampaikan alasan seorang prospek yang keberatan bergabung di NASA dan bagaimana cara menjawabnya. Apakah NASA ini merupakan bisnis multi-level? Saya nggak suka, soalnya menguntungkan di atas. Nah, ini Anda bisa jelaskan, bisnis apapun pasti menguntungkan di atas. Bahkan tidak adil, silakan coba jualan barang apapun. Buktikan bisnis Anda pasti menguntungkan di atas. Lalu kita jelaskan juga bahwasanya ada sebuah alasan ya kenapa sistem distribusi produk PT NASA ini harus menggunakan sistem network marketing. Kita bisa bandingkan di sini sistem penjualan secara konvensional, ada pabrik, kemudian mengirim barang ke agen tunggal hanya melayani subagen melayani agen wilayah melayani grosir melayani warung atau toko pengecer, dan pada akhirnya warung atau toko pengecer ini melayani konsumen. Bukankah ini sistem yang menguntungkan di atas? Karena ketika warung omsetnya besar, grosir ini juga pasti akan besar, pasti akan semakin untung. Demikian juga dengan agen wilayah, dengan subagen hingga agen tunggal. Di sini sudah jelas sistemnya menguntungkan di atas, dan tidak mungkin yang bawah ini akan bisa menyalip omset dari pihak-pihak yang ada di atasnya. Tidak mungkin warung omsetnya melebihi omset grosir. Nah, di sini kenapa sistem NASA tidak menggunakan sistem penjualan konvensional? Karena banyak sekali kelemahannya, antara lain modalnya besar, resikonya besar, tidak ada pelatihan, tidak bebas, butuh tempat, terikat waktu, butuh pengalaman, income terbatas, tidak ada royalti, dan yang jelas menguntungkan di atas. Beda dengan sistem network marketing atau biasa kita kenal dengan sistem penjualan keagenan. Karena untuk bisa menjual produk NASA, kita harus terlebih dahulu mendaftar sebagai agen atau distributor PT NASA. Nah, sistemnya lebih sederhana. Kelebihannya adalah modal kecil,
resiko kecil, ada pelatihannya, fleksibel, tidak tergantung tempat, tidak terikat waktu, tidak harus memiliki pengalaman, penghasilan tanpa batas, ada royalti atau passive income, bahkan ada potensi massive income. Kemudian menguntungkan yang bekerja. Polanya sederhana, alurnya lebih sederhana, dari pabrik, kemudian mendistribusikan ke PT NASA. PT NASA ini kemudian mendistribusikan ke stokis. Stokis bisa melayani distributor dan bisa melayani konsumen. Kemudian distributor itu sendiri bisa melakukan direct selling kepada para konsumen. Sekaligus bisa membangun reseller atau tim distribusi produk, membangun kemitraan dengan distributor lain. Misalkan contoh sederhana perbandingan antara sistem penjualan barang konvensional dengan sistem penjualan dengan menggunakan network marketing. Kita lihat dulu sistem penjualan secara konvensional. Ini ada sebuah pabrik yang kemudian melayani agen tunggal melayani agen wilayah melayani grosir menjual kepada warung, dan pada akhirnya warung menjual secara eceran kepada konsumen. Dalam hal ini, pabrik sudah pasti mempunyai anggaran iklan yang digunakan untuk biaya iklan melalui media cetak maupun elektronik. Elektronik misalkan televisi, radio, dan lain sebagainya. Di sini juga termasuk menganggarkan untuk artisnya. Nah, misalkan dari pabrik harga sebuah produk 5.000. Kemudian dijual kepada agen tunggal 10.000. Agen wilayah mendapatkan harga 15.000. Grosir mendapatkan harga 20.000, warung 25.000, hingga pada akhirnya konsumen mendapatkan harga 30.000. Nah, di sini ada selisih 25.000, yaitu selisih ini diambil oleh setiap jenjang. Agen tunggal mengambil untung, agen wilayah mengambil untung, grosir mengambil untung, hingga warung juga mengambil untung. Sehingga yang tadinya harga pokoknya adalah 5.000, kemudian sampai di tangan konsumen adalah 30.000. Nah, di sini bisa kita jelaskan kepada prospek yang alergi terhadap sistem yang menguntungkan di atas. Kita jelaskan justru yang menguntungkan di atas ini adalah sistem konvensional. Seorang pengecer akan terus belanja kepada grosir. Padahal tiap belanja juga menguntungkan grosir, karena pengecer pun juga akan mendapatkan untung. Kemudian bisa kita bandingkan dengan sistem network marketing NASA. PT NASA di sini bekerja sama dengan stokis. Distributor berhak merekrut distributor lain di bawahnya. Sebetulnya mereka sejajar. Hanya saja yang paling atas di sini adalah mereka lebih dulu bergabung di NASA. Tetapi antara distributor yang sudah terlebih dahulu bergabung dengan distributor yang baru saja bergabung, mereka memiliki peluang yang sama. Kita lihat bedanya dengan sistem konvensional. Dari stokis misalkan harganya 5.000. Kemudian distributor mendapatkan harga yang sama, misalkan 10.000. Dan mereka juga diwajibkan menjual dengan harga yang minimal sama sesuai dengan ketentuan harga perusahaan. Harga konsumen yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Bagaimana kalau lebih tinggi? Tentu diperbolehkan. Yang tidak diperkenankan adalah ketika distributor ini menjual dengan harga yang lebih murah atau di bawah ketentuan harga perusahaan. Seperti yang terjadi di sistem penjualan konvensional, di sistem pemasaran produk PT NASA pun juga ada anggaran iklan. Hanya saja anggaran iklan ini tidak dialokasikan oleh perusahaan untuk membayar artis, untuk membayar media cetak dan elektronik, tetapi anggaran iklan ini digunakan untuk membayar para distributor. Nah, dari struktur jaringan ini bisa kita amati di bisnis PT NASA mempunyai paling tidak dua potensi penghasilan. Yang pertama adalah penghasilan aktif income, yaitu ketika distributor menjual produknya kepada konsumen. Maka di sini distributor akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga konsumen dengan harga distributor. Kemudian potensi penghasilan yang kedua adalah potensi penghasilan passive income, yaitu ketika distributor bisa merekrut jaringan di bawahnya, tidak hanya sekedar merekrut, tapi juga kemudian melakukan follow up, membina, hingga para jaringannya mampu melakukan penjualan dan mampu menduplikasi
pola kerjanya, yaitu juga melakukan perekrutan dan pembinaan. Oleh karena itu, anggaran iklan inilah yang dialokasikan oleh PT NASA kepada para distributor ini sebagai sebuah potensi penghasilan passive income yang pada faktanya tidak selalu yang lebih dulu bergabung yang mendapatkan keuntungan. Tidak selamanya terjadi seperti itu. Bahkan banyak sekali kasus yang terjadi distributor yang baru saja bergabung beberapa bulan, bonusnya melebihi distributor yang sudah bergabung selama bertahun-tahun. Tentu di sini perusahaan akan menilai siapa yang bekerja, dia yang akan mendapatkan bonus passive income lebih besar. Di bisnis NASA, siapa yang bekerja dan mampu mengorganisasi jaringan akan mendapatkan bonus atau rabat yang terbesar. Nah, ada bisnis yang serupa yang sebetulnya itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah bisnis. Itulah money game atau permainan uang. Secara struktur hampir sama. Secara susunan mirip, tetapi jauh berbeda. Itulah money game yang selalu menguntungkan di atas. Ya, ciri-cirinya pertama menguntungkan di atas, kemudian penghasilan didapatkan dari memprospek orang lain, dari perekrutan, kemudian tidak ada produk. Kalaupun ada produk itu hanya sebagai sebuah kamuflase saja. Kemudian pendaftarannya mahal, tidak sebanding dengan produk yang didapatkan. Dan banyak sekali ciri-ciri money game, dan biasanya ini hanya bertahan 1-2 tahun saja. Kita bisa melihat NASA sudah bertahan cukup lama, berdiri dari tahun 2002 dan tetap eksis sampai saat ini, bahkan omsetnya terus berkembang, distributornya terus bertambah, dan produknya selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi harus rekrut dan cari orang. Saya nggak bisa dan nggak suka cari-cari orang. Kita bisa jawab ketika ada pertanyaan dari prospek semacam ini. Bisnis apapun pasti selalu cari orang. Penjual bakso pasti cari pembeli. Penjual koran pasti cari pembaca. Hingga pemilik hotel pasti cari tamu hotel. Bisnis NASA ini fokus distribusi produk dengan mengoptimalkan tim yang akan dibangun secara berkala. Kemudian bisa kita jelaskan kenapa kita harus menemukan mitra. Karena segala macam bisnis sebetulnya arahnya adalah bagaimana memperbanyak aset. Kita bisa jelaskan, ada NASA atau tidak, bukankah biasanya Anda ngobrol dengan orang yang baru Anda kenal? Nah, di NASA ini, ketika kita ngobrol dengan orang lain, kita tinggal mengubah arah pembicaraan. Bagaimana agar pembicaraan kita positif? Pembicaraan kita bisa lebih memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, efeknya ketika kita bergabung di NASA, kemudian kita membelokkan, kita mengarahkan obrolan kita agar membicarakan bagaimana mengoptimalkan potensi diri kita melalui bisnis NASA. Antara lain dengan mengoptimalkan Android yang kita miliki, misalkan dengan mengoptimalkan laptop yang kita miliki, maka efeknya adalah banyak sekali orang yang akan tertolong. Mereka akan terangkat perekonomiannya, mereka akan terbantu bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Nah, bukankah ini sebuah aktivitas yang sangat luar biasa, yang apabila kita pelajari lebih jauh lagi tentang bisnis NASA, bukan hanya itu, banyak sekali visi misi yang bisa kita ambil, bisa kita terapkan, dan yakinlah kalau kita bisa melihat bisnis NASA secara utuh, kita akan benar-benar semangat di dalam menjalankan bisnisnya. Mungkin kita berpikir, kita tidak biasa mencari-cari orang, kita tidak suka kegiatan merekrut orang. Nah, ada sebuah pepatah yang sederhana, pada awalnya kita membentuk sebuah kebiasaan, tapi suatu saat kebiasaan tersebut yang akan membentuk kita. Ketika kita merasa tidak mampu merekrut orang, tidak suka mencari orang, maka di bisnis NASA ini tersedia sebuah kurikulum, tersedia sebuah pelatihan. Bagaimana agar kita bisa membentuk sebuah kebiasaan positif, yang antara lain adalah dengan terus melakukan komunikasi dengan banyak orang. Dan ini pun bisa kita lakukan secara online maupun offline. Yang pada awalnya mungkin kita akan lakukan secara terpaksa,
Tetapi suatu saat, ketika kita sudah membangun sebuah kebiasaan positif, maka suatu saat kebiasaan positif itulah yang akan membentuk kita. Artinya, ketika dalam satu hari kita tidak ngobrol dengan orang lain, maka kita merasa tidak nyaman. Ketika kita sedang dalam sebuah perjalanan menuju sebuah kota menggunakan transportasi umum, di sebelah kita ada seseorang, dalam waktu yang lama kita tidak berdialog dengannya, kita tidak ngobrol dengannya. Ini serasa tidak nyaman. Nah, saat itulah bisa dikatakan bahwa kebiasaan tersebut, kebiasaan yang sudah kita lakukan di masa lalu, bisa membentuk diri kita. Dan ketika kita sudah membentuk kebiasaan yang positif, maka sukses ini hanyalah soal waktu saja. Karena pada prinsipnya, bisnis apapun pasti sekali lagi adalah fokus membangun aset. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membangun aset di NASA? Mirip pola membangun cabang usaha. Misalkan kita mempunyai sebuah usaha bakso, ya, yang mungkin buka dari jam 8 sampai jam 4 sore dengan penghasilan yang terbatas hanya 10 juta saja. Kalau kita misalkan jualan sampai malam pun belum tentu ada yang beli. Nah, sementara kita terbatas, waktu dan tenaga kita terbatas, kita hanya punya 24 jam saja. Otomatis kita tidak mungkin menukarkan seluruh waktu kita untuk jualan. Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa membuka cabang. Misalkan kita punya 6 cabang sekaligus, maka kita akan memiliki minimal 6 kali lipat penghasilan dari penghasilan kita yang biasa ketika kita bisa membuka cabang. Nah, inilah faktor kali, dan di NASA inilah faktor kali yang akan kita optimalkan dengan membuka cabang, dengan merekrut distributor dan kemudian membina mereka. Sampai kapan harus merekrut? Sampai kapan harus terus merekrut distributor? Tergantung keinginan Anda, seberapa besar bisnis NASA ini ingin Anda bangun. Suatu saat pasti Anda akan menemukan sebuah momentum bisnis NASA, sehingga sudah tidak perlu merekrut. Tidak selamanya Anda akan terus merekrut. Pasti akan ada suatu saat, pasti akan ada suatu masa di mana Anda akan merasakan bebas finansial. Sudah tidak lagi bekerja, tapi jaringan Anda terus tumbuh besar dan tentunya akan terus menghasilkan. Di sini kita akan diajari bagaimana cara membangun jaringan yang besar. Di NASA kita akan mendapatkan pelatihan bagaimana agar bisa menemukan jaringan yang besar, membangun jaringan yang kuat. Salah satunya adalah dengan menemukan tim inti, dengan menemukan distributor-distributor yang serius. Inilah bentuk jaringan inti kita, yang pada akhirnya ketika kita sudah berhasil menemukan distributor inti yang serius menjalankan bisnis ini, mereka yang punya impian, maka langkah selanjutnya adalah terjadi duplikasi. Ya, inilah duplikasi jaringan yang kemudian bisa jadi walaupun tanpa peran serta Anda, jaringan Anda akan terus tumbuh. Karena Anda sudah berhasil menemukan distributor inti, menemukan distributor yang serius, yang benar-benar mau membangun bisnis ini, yang benar-benar bisa melihat potensi bisnis NASA. Semakin besar jaringan, semakin besar peluang terciptanya omset. Semakin besar omset, semakin besar peluang penghasilan yang bisa Anda raih. Kenapa kita harus membangun sebuah sistem? Karena sehebat apapun Anda, selaris apapun jualan Anda, jika Anda tidak membangun sistem, maka Anda akan tersingkir oleh distributor biasa yang membangun sistem. Kenapa kita harus membangun sistem? Karena waktu dan tenaga kita terbatas. Kita hanya punya 24 jam saja. Anda akan benar-benar kehabisan waktu jika Anda tidak membangun sistem, jika Anda hanya fokus jualan saja. Bagaimana jika semua orang sudah bergabung di NASA? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang lucu sebetulnya. Sama saja Anda mengatakan, bagaimana jika semua orang jadi dokter? Siapa yang jadi pasiennya? Bagaimana jika semua orang jadi guru? Siapa muridnya? Tidak mungkin terjadi. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Tidak mungkin semua akan gabung dan sukses di NASA.
lebih banyak orang yang tetap memilih bertahan dengan pekerjaan dan profesinya masing-masing. Lagi pula, pertumbuhan manusia lebih cepat daripada pertambahan jumlah distributor NASA. Suami saya tidak mengizinkan saya untuk berbisnis NASA. Coba Mbak tanyakan dulu alasan kenapa suami belum memberikan izin. Bisa jadi karena suami Mbak belum paham soal NASA. Dianggap mungkin sama dengan bisnis di luaran sana. Dianggap sama dengan money game. Dianggap seperti permainan uang yang banyak memakan korban. Atau bisa juga karena suami khawatir perhatian Mbak terhadap suami terkurangi. Jika Mbak bisa menjelaskan baik-baik bahwa bisnis ini potensinya luar biasa dan Mbak akan tetap fokus melayani suami, maka yakinlah, percayalah, suami akan memberikan izin Mbak untuk menjalankan bisnis ini. Dan kemudian diimbangi dengan doa tentunya dan diwujudkan dengan keseriusan Mbak dalam meminta izin. Sampaikan bahwa Anda benar-benar ingin berbisnis, ingin membantu suami, ingin mandiri, ingin belajar lebih banyak dan lain sebagainya. Tapi saya nggak punya modal untuk bisnis. Cocok sekali. Bisnis NASA cocok untuk Anda yang sedang mengumpulkan modal usaha. Untuk modal awal, cukup gunakan Android. Dan Anda bisa mulai menabung hingga cukup untuk mendaftar distributor. Untuk mengganti biaya cetak katalog, daftar harga, alat kerja, dan beberapa sampel produk. Oh iya, kalau boleh saya sarankan, mungkin Anda bisa menghemat pengeluaran pulsa, bensin, rokok apabila merokok, listrik, dan lain sebagainya. Nah, Anda bisa mulai menabung. Ketika suatu saat tabungan Anda cukup untuk mendaftar sebagai distributor, maka insya Allah saya akan bisa membantu mendaftarkan Anda sebagai distributor NASA. Dan Anda sudah bisa mulai menjual produknya. Dan nanti akan saya berikan pendampingan, akan saya berikan sebuah pelatihan bagaimana cara mudah untuk bisa memasarkan produknya melalui online maupun offline, sehingga dalam hitungan minggu atau bahkan hari bisa balik modal, ya, dengan modal yang sangat relatif ringan, relatif murah. Tentu bukan perkara yang sulit untuk bisa balik modal dengan cara menjual produknya. Bisnis multilevel kan haram. Nah, ini menurut pendapat beberapa ulama yang sepakat dihukumi haram adalah money game. Semua ulama sepakat. Karena jelas, ini prinsipnya adalah merugikan orang-orang yang baru saja bergabung. Tetapi ketika kita bicara multilevel, kita lihat dulu multilevel yang seperti apa. Kaidah fikih mengatakan semua masalah dunia boleh, sampai ada dalil yang mengharamkan. Al-aslu fil asya'il ibahah hatta yadullad dalil ala tahrim. Adakah dalil yang mengharamkan multilevel? Ketika prospek kita mengatakan ada, dalilnya An-Nisa 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradin minkum wa la taqtulu anfusakum. Dalil An-Nisa ini berbicara soal larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, melainkan harus dengan cara jual beli yang berlaku suka sama suka. Jika mempelajari marketing plan NASA, maka belum tentu upline untung karena kerja downline. Yang memakan harta orang lain itu dinamakan money game, yang ciri-cirinya antara lain sudah kami sebutkan tadi. Tidak ada produk yang dijual, ya. Kalaupun ada produk, ini hanya sebagai sebuah kamuflase yang pada faktanya ketika mencoba dipasarkan secara konvensional, maka produk ini sulit untuk terjual karena tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, di sini ciri-ciri yang lain, setiap pensponsoran ada biaya, ada komisi pensponsoran. Nah, sedangkan di NASA tidak ada komisi pensponsoran sama sekali. Produknya kok ada yang tanpa label halal MUI? Kita masih menggunakan kaidah fikih yang sama. Semua masalah dunia boleh, sampai ada dalil yang mengharamkan. Produsen sudah mengklaim halal, jadi kita tinggal berpikir positif saja. Selain itu, beberapa produk sedang diajukan ke MUI, dan beberapa lain sedang proses pertimbangan. Pertanyaan saya, apakah Anda selalu menanyakan label halal MUI ketika makan di sebuah warung makan? Tentu tidak. Ketika kita makan di warung Padang, kita tidak akan pernah menanyakan kepada penjualnya, Mbak, Mas,
Apakah rendang ini ada label halal MUI-nya? Tentu tidak. Yang bisa kita lakukan adalah kita berpikir positif terhadap penjualnya. Wah, maaf, saya sibuk, tidak punya waktu untuk berbisnis. Cocok sekali. Bisnis NASA cocok untuk Anda yang sedang sibuk. Karena jika sibuk, pasti selalu ketemu banyak orang. Ada alat bantu untuk menjalankan bisnis NASA, baik online maupun offline, tanpa memakan waktu yang lama. Ada alat yang akan bekerja. Makin sibuk, maka biasanya akan makin cepat sukses. Tentu kalau tahu caranya. Dan di NASA ini, pelatihan akan diadakan baik secara offline maupun online. Dengan pelatihan secara online tentu tidak akan memakan waktu yang lama, karena kita hanya sekedar memantau grup WhatsApp, ya, mempelajari materinya dan menerapkan dengan cara yang sederhana. Saya belum punya pengalaman bisnis, saya nggak berbakat. Tenang saja Mbak, bisnis NASA ada pelatihannya, ada para guru yang siap berbagi pengalaman membangun bisnisnya, ada grup WhatsApp, Telegram, dan Facebook untuk belajar lebih jauh soal bisnis NASA. Dan bisnis NASA tidak membutuhkan bakat, hanya butuh kemauan saja. Banyak yang sukses dari berbagai macam latar belakang, antara lain guru, PNS, dokter, bidan, polisi, karyawan, hingga mereka yang tidak punya latar belakang pendidikan tinggi sekalipun, ketika mereka punya impian, ketika mereka mau melakukan apa yang disarankan oleh guru-gurunya, maka dengan mudah mereka bisa meniti langkah-langkah hingga menuju puncak sukses. Kamu sudah sukses belum? Coba buktikan dulu kamu sukses. Saya belum sukses karena masih merintis membangun aset. Tapi bukti orang-orang yang sudah sukses di bisnis ini sudah banyak sekali. Kita tinggal ikuti cara mereka, dan karena saya berniat ingin mengajak banyak orang meningkat ekonominya, maka saya informasikan peluang ini. Ibarat saya sedang membangun apartemen milik saya sendiri, maka proyek tersebut belum selesai. Jadi wajar jika saya belum menerima pemasukan. Sekali lagi, kita bisa sampaikan kepada prospek kita, bisnis apapun fokus menambah dan memperbanyak aset. Tahun pertama, ibaratkan kita ingin memiliki sebuah gedung apartemen. Saat ini saya masih proses membangun, masih butuh waktu untuk menyelesaikan pembangunannya. Kemudian di tahun kedua nanti proyek pembangunan apartemen saya hampir selesai, tapi belum bisa disewakan karena harus diselesaikan terlebih dahulu. Dalam hal ini, saya masih terus mengeluarkan biaya untuk membeli bahan bangunan dan membayar pekerja, dan tentu belum menerima penghasilan. Kemudian di tahun ketiga, saya masih terus membangun apartemen, dan saat itulah proyek pembangunan apartemen saya sudah selesai. Setelah ada orang yang menyewa apartemen saya, barulah setelah itu saya menerima penghasilan. Kemudian di tahun keempat, hasil keuntungan dari menyewakan apartemen pertama saya akan saya gunakan kembali untuk membangun apartemen baru agar penghasilan semakin banyak. Dalam hal ini, suatu saat saya akan memiliki beberapa aset properti dan saya akan terus menambah aset hingga suatu saat aset sayalah yang bekerja untuk saya, walaupun saya saat ini sudah tidak lagi bekerja. Jenis aset usaha bukan hanya properti. Kita banyak mengenal aset-aset usaha. Properti sudah jelas, bisa berupa kos, rumah, atau ruko, dan lain sebagainya. Kemudian ada berbentuk perusahaan, kemudian bisa juga berbentuk sebuah perusahaan franchise dengan sistem franchise, seperti minimarket, bisnis kuliner, dan lain sebagainya. Kemudian ada aset kendaraan, berupa mobil, dan lain sebagainya. Ada aset digital, dan di NASA ini, aset yang akan kita kembangkan adalah berupa aset manusia melalui pembinaan, ya, melalui pelatihan, dan inilah yang sering kita kenal dengan sistem network marketing. Keuntungan jualannya kok besar sekali, bukannya itu dilarang dalam agama? Tidak ada batasan dalam mengambil keuntungan, tidak ditemukan dalil yang melarang mengambil untung 100%. Jika keuntungan 100% ini dilarang, bagaimana dengan para pelukis? Modal hanya ratusan ribu, bisa menjual lukisan sampai jutaan.
Pengrajin cenderamata, modal minimal hasil jutaan. Bagaimana dengan penjual makanan? Modal kecil dijual dengan untung 2-3 kali lipat. Lagi pula banyak riwayat yang menunjukkan Rasulullah mendiamkan ketika beberapa sahabat menjual dengan keuntungan yang lebih tinggi, bahkan sampai 100%. Alhamdulillah, saya sudah merasa cukup. Alhamdulillah, saya juga sudah merasa cukup. Tapi bagaimana dengan nasib orang yang membutuhkan bantuan kita? Saya sendiri berbisnis untuk meraih hasil sebanyak-banyaknya agar bisa lebih banyak berbagi kepada sesama. Karena saya tidak ingin menjadi orang yang hanya memikirkan diri sendiri dan keluarga saya. Masih banyak orang yang butuh bantuan kita. Apakah harus tutup poin? Kita bisa memberikan jawaban kepada prospek yang bertanya mengenai tutup poin. Boleh tahu yang Anda pahami soal tutup poin seperti apa? Di NASA bebas jualan semau kita. Mau jualan boleh, mau berhenti jualan juga tidak menjadi masalah. Kita sendiri yang menentukan target, ingin mendapatkan penghasilan berapa. Jika ingin mendapatkan passive income, minimal bisa menjual 5 produk secara kristalik. Jika sudah memahami tutup poin di NASA, maka ini bukanlah sebuah beban, tapi akan kita lakukan dengan nyaman dan senang hati. Ada 2 cara mudah untuk melakukan tutup poin. Yang pertama, kita bisa mengalihkan pembelanjaan produk yang rutin kita belanjakan untuk membeli produk NASA seperti kopi, teh, sabun, pasta gigi, deterjen, kecap, suplemen kesehatan, kosmetik, dan lain sebagainya. Kemudian cara yang kedua, kita bisa menjual produknya cukup setara 100 poin. Gunakan teknik offline dan online marketing untuk memasarkan produknya. Pahami teknik closing agar penjualan semakin mudah. Dan semua ini akan diajarkan di grup pembinaan, baik secara online maupun offline. Sebesar apa potensi penghasilan bisnis NASA dan seberapa aman bisnisnya? Kita bisa menjawab pertanyaan prospek, potensi penghasilan bisnis NASA tanpa batas atau unlimited, karena Anda benar-benar bisa mengatur penghasilan yang Anda inginkan. Silakan lihat company profile PT NASA. Perusahaannya kuat, berdiri sejak tahun 2002, produknya selalu bertambah dan dibutuhkan masyarakat tentunya, dan memiliki aset yang sangat kuat. Kemudian perusahaan ini sudah memiliki kantor sendiri dan yang pasti tidak memiliki hutang. Bagaimana cara menjual produk NASA? Ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan oleh prospek kita. Kita dengan mudah bisa memberikan jawaban yang cukup memuaskan bagi prospek. Jika Anda bergabung menjadi distributor NASA, Anda akan dibina melalui pelatihan, baik online maupun offline, dan akan diajarkan ilmu teknik jual produknya secara online dan offline juga. Tinggal Anda pilih mana yang cocok bagi Anda. Pelatihannya sederhana dan mudah dipahami, sehingga cocok bagi yang gaptek sekalipun. Tapi produk NASA kok mahal ya? Ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan oleh prospek kita. Cara menjawabnya, kita bisa menanyakan kembali kepadanya. Mahal murah tergantung sudut pandang, dibandingkan dengan apa? Karena semua itu pasti harus ada pembanding. Ketika kita melihat ada sebuah produk ini mahal, tentu ada pembandingnya, karena ada produk yang murah. Nah, pertanyaannya, produk NASA mahal dibandingkan dengan apa? Tentu pembandingnya harus yang sepadan. Nah, dan siapa pangsa pasarnya? Harga bukan menjadi masalah jika tepat pangsa pasar, benar cara memasarkan, dan ada manfaat yang cukup besar dari produk yang kita jual. Contoh, misalkan satu buah botol air mineral ini bisa memiliki harga yang berbeda-beda. Tentunya ketika dijual di warung biasa, ini mungkin harganya hanya sekitar 3.000 sampai 5.000. Ketika dijual di hotel atau pesawat, mungkin harganya akan bisa naik 2-3 kali lipat. Tentu pangsa pasarnya berbeda. Inilah pangsa pasar. Secara subjek bendanya sama, produknya sama, tapi secara objek berbeda. Ada yang ditarget atau dibidik untuk bisa membeli harga dengan harga yang cukup tinggi, ada yang dibidik dengan harga yang rendah. Semua itu tergantung diri kita sendiri. Kita mau membidik
pangsa pasar yang seperti apa. Nah, semua ini juga diajarkan di pelatihan dan pembinaan bisnis NASA. Tapi saya pernah melihat produk NASA dijual murah. Ini bukan hanya pertanyaan dari prospek kita, tetapi juga ditanyakan oleh para distributor. Mereka yang belum memahami sistem di NASA mungkin akan melihat produk-produk NASA yang dijual murah di luaran sana sebagai sebuah penghambat bisnis. Tetapi apabila kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain, maka produk NASA yang dijual murah di luaran sana di bawah standar ketentuan perusahaan justru akan menjadikan sebuah kekuatan tersendiri bagi kita yang taat menjual harga sesuai dengan ketentuan perusahaan. Kita jelaskan saja kepada prospek kita yang khawatir dengan produk NASA yang dijual murah ketika mereka ikut memasarkan produknya. Kita bisa jawab dengan jawaban seperti ini. Mereka yang menjual produk NASA dengan harga murah ada dua kemungkinan. Yang pertama, produk yang dijual itu palsu. Ini sebagian besar terjadi. Banyak penjual produk NASA menjual produk palsu. 90% ketika kita melihat ada produk NASA dijual murah, itu 90% produknya palsu. Dan ini sudah jelas terlarang. Kemudian kemungkinan yang kedua, produk yang dijual asli, tapi dijual di bawah ketentuan harga yang perusahaan tetapkan. Bisa jadi karena memang distributor yang menjual produk tersebut belum paham, karena belum ada yang memberitahukan kepadanya soal aturan minimal harga dari perusahaan. Dan kemungkinan lain, karena distributor tersebut memang memiliki karakter negatif, yaitu suka berbuat curang. Tugas kita adalah memberikan nasihat kepadanya, karena perilakunya ini dapat merugikan banyak orang. Sekaligus aktivitasnya ini adalah merupakan sebuah aktivitas yang tidak mendapatkan keberkahan. Ini tentunya menjadi tugas kita untuk saling memberikan nasihat kepada orang-orang yang menjual produk NASA dengan harga murah. Bukan kemudian justru kita ikut-ikutan menjual dengan harga murah, ya, tetapi kita memberikan nasihat kepadanya, sehingga diharapkan satu persatu banyak distributor yang semakin paham pentingnya menjual harga sesuai dengan harga standar perusahaan. Apabila mereka tidak bisa kita nasihati, tetap saja mereka menjual dengan harga di bawah standar ketentuan perusahaan, kita dengan mudah bisa melaporkannya kepada perusahaan dan perusahaan akan segera menindak penjual-penjual curang tersebut. Di antaranya adalah dengan menonaktifkan keanggotaan distributor atau mencabut status kestokisan distributor yang berbuat curang tersebut. Lagi pula, apabila kita mempelajari, kita memahami sistem bisnis NASA, kita cukup fokus membangun bisnis yang kuat. Kita fokus membangun sebuah jaringan yang kuat, yang terdiri dari jaringan pemakai produk, kemudian ada jaringan pemasar produk, dan ada jaringan pebisnis. Apabila kita sudah berusaha membangun jaringan setahap demi setahap, maka suatu saat kita akan memiliki sebuah jaringan yang besar, pangsa pasar yang kita ciptakan sendiri, yang masing-masing mereka akan memakai produk NASA sendiri, kemudian mengalihkan pembelanjaan, dan mungkin hanya sebagian kecil yang melakukan penjualan. Nah, ketika jaringan besar ini sudah terbentuk, sudah terbangun, maka kita tidak perlu lagi khawatir dengan kecurangan harga di luaran sana. Karena apa? Karena ini tidak akan memberikan efek bagi kita yang sudah memiliki jaringan yang kuat, karena kita sudah memiliki pangsa pasar sendiri. Kemudian, langkah melakukan follow up kepada distributor ini juga penting kita lakukan. Langkah Anda tidak cukup hanya sekedar prospecting. Anda masih mempunyai tanggung jawab membina jaringan Anda. Seringkali kita temui distributor di luaran sana, mereka bingung harus melakukan langkah apa lagi. Apa yang harus mereka lakukan agar bisnisnya semakin besar, semakin berkembang. Seringkali mereka menganggap bahwa upline mereka tidak peduli kepadanya. Seringkali mereka berpikir bahwa upline-nya tidak aktif, sehingga wajar ketika mereka tidak tahu harus melangkah ke arah apa, harus melangkah kemana.
Ini yang seringkali perlu menjadi perhatian kita. Bagi distributor di bawah kita harus kita perhatikan, kita bina sesuai dengan pembinaan yang ada di kurikulum NASA. Banyak sekali distributor yang menanyakan, saya sudah bergabung lama di NASA, tapi belum ada hasilnya. Bagaimana caranya agar bisnis saya berkembang? Kita berikan penjelasan. Jika kartu masih berlaku, silakan hubungi stokis di mana Anda mendaftar. Jika kartu sudah tidak berlaku, silakan Anda bisa memutuskan akan mendaftar keanggotaan baru atau memperpanjang kartu di stokis di mana dulu Anda mendaftar. Jangan kemudian ketika kita mengetahui ada seorang distributor dari jaringan lain yang kemudian mereka ingin aktif lagi, kemudian kita langsung tawarkan mendaftar kepada kita. Walaupun sebetulnya secara prinsip baik-baik saja, karena ketika kartu keanggotaan sudah habis, ini sama saja mereka seperti prospek yang tidak memiliki upline, seperti prospek yang belum bergabung di jaringan manapun. Kita boleh saja melakukan follow up. Tapi alangkah lebih bijaknya ketika kita menyarankan kepadanya untuk menghubungi upline-nya yang dulu, menghubungi stokis di mana dulu dia mendaftar. Ini akan lebih bijak. Nah, yang seringkali dilakukan oleh distributor yang berbuat curang, yang mereka tidak peduli bagaimana menjalankan bisnis NASA dengan baik atau menjalankan bisnis NASA dengan cara semau mereka, maka mereka tidak akan pernah peduli melihat hal ini. Ketika mereka melihat ada seorang distributor yang tidak mendapatkan pembinaan, walaupun keanggotaannya masih aktif, maka distributor yang suka berbuat curang akan melakukan sabotase, akan melakukan penawaran kepada distributor jaringan lain yang merasa tidak dibina. Distributor yang berbuat curang ini akan menawarkan, ayo pindah saja ke jaringan saya, nanti akan saya bina, nanti akan saya berikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan yang Anda inginkan, nanti saya bina sampai berhasil. Nah, tentu ini adalah sebuah perilaku yang kurang etis, yang kurang mencerminkan karakter seorang pemimpin yang bijak. Ketika Anda berhasil merekrut distributor dari jaringan lain yang sebetulnya masih aktif, tentu ketika Anda sudah menjadi diamond, apakah Anda akan bangga menyandang predikat diamond, di mana predikat diamond Anda ini didapatkan dari hasil sabotase keanggotaan jaringan lain? Tentu ini bukan merupakan sebuah perkara yang membanggakan, tetapi justru sangat-sangat memalukan karena tidak sesuai dengan etika bisnis yang sudah diajarkan oleh para upline kita. Cara termudah untuk membangun bisnis NASA adalah kita harus menggunakan alat kerja. Sering saya ibaratkan, menggunakan alat kerja ini seperti ketika kita ingin mengganti ban mobil. Tentu cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan dongkrak. Ketika kita memutuskan untuk mengganti ban mobil dengan menggunakan cara manual, tentu ini adalah cara yang paling rumit, paling berat, dan barangkali memakan waktu yang sangat lama. Beda ketika kita ingin mengganti ban mobil dengan cara menggunakan alat kerja, yaitu dongkrak, maka proses mengganti ban mobil ini bisa dilakukan dengan cara yang mudah, bisa dilakukan dengan sederhana, tanpa rasa sulit, tanpa kesulitan kita menggantinya. Nah, di bisnis NASA, kabar baiknya banyak sekali alat-alat kerja yang sudah dibuat oleh upline kita, dibuat oleh leader, kemudian dirancang oleh NASA. Termasuk NASA sendiri ini merupakan alat kerja. Kantor NASA juga merupakan alat kerja. Ketika kita menemukan distributor di jaringan kita yang mereka ragu-ragu, apakah bisnis NASA ini memiliki potensi yang besar, kita bisa ajak distributor semacam ini untuk berkunjung ke kantor NASA untuk melihat secara langsung bahwa kantor NASA ini benar-benar ada, gedungnya milik sendiri, kantornya cukup besar dan lain sebagainya. Nah, ini adalah alat-alat kerja yang bisa kita optimalkan. Kemudian alat-alat lain yang bisa kita kenalkan kepada distributor di jaringan kita, kenalkan mereka dengan grup WhatsApp dan masukkan ke dalamnya. Kita bisa membuat sendiri grup WhatsApp, di mana grup ini ke depan juga akan kita masukkan upline-upline kita. Bukan hanya satu upline, tetapi semua upline
kita masukkan ke dalam grup dan kenalkan jaringan kita kepada upline-upline kita. Demikian juga sebaliknya, kenalkan upline kita kepada jaringan kita. Sehingga ketika jaringan kita bermasalah dengan satu upline atau bermasalah dengan diri kita sendiri, mereka bisa konsultasi kepada upline-nya yang lain. Nah, di sini di grup WhatsApp ini sebagai sebuah sumber pembelajaran produk, sumber informasi bagaimana cara bekerja, sumber motivasi, sharing pengalaman, saling support, saling mendoakan. Dan ketika distributor sudah bergabung di grup binaan kita, mereka akan merasa lebih kuat, mereka merasa lebih semangat karena ternyata tidak sendirian. Banyak distributor yang juga mengalami hal yang sama. Artinya mereka memiliki rekan, memiliki saudara yang bisa diajak curhat. Nah, asalkan di sini tidak berkaitan dengan sharing bisnis, tentu tidak menjadi masalah. Karena bisa jadi akan terjadi cross-lining. Resikonya ketika kita memasukkan banyak distributor ke dalam grup kita, yang kita khawatirkan adalah terjadi cross-lining. Tentu yang namanya cross-lining ini tidak bisa dihindarkan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membangun sebuah good team player. Cross-lining ini diperbolehkan selama tidak berkaitan dengan konsultasi bisnis. Mungkin hanya sekedar konsultasi soal teknis saja, misalkan dosis, cara pakai, cara promosi lewat Facebook, lewat Instagram, tentu ini masih diperbolehkan. Dan di dalam grup ini kita juga harus sering menyampaikan pentingnya menghindari cross-lining agar setiap distributor paham bagaimana membangun pilar sistem yang baik dan benar. Salah satunya adalah tidak melakukan cross-lining. Kemudian alat lain yang bisa kita kenalkan adalah kita bisa menginformasikan adanya grup Telegram Herbal Tama. Di sini grup yang sudah dikelola dengan baik oleh para distributor-distributor yang berpengalaman. Banyak juga dari leader-leader kita yang bergabung di grup dan seringkali memberikan penjelasan tentang produk herbal khususnya. Nah, di grup Telegram ini bisa menjadikan sebuah sumber pembelajaran produk khususnya kesehatan. Dan ketika kita memperkenalkan grup Telegram ini, kita sudah bekerja dengan cerdas karena kita memanfaatkan alat kerja. Yang bekerja adalah alatnya. Pekerjaan kita akan jauh lebih ringan. Kemudian grup selanjutnya adalah grup Telegram NASA Business School. Ini adalah sebuah grup Telegram yang langsung dikelola oleh leader kita semua, guru kita semua, yaitu Bapak Muhammad Ahsanto Ali. Kita akan banyak belajar tentang sistem di grup ini dan kenalkan kepada jaringan kita, promosikan kepada seluruh distributor di bawah kita pentingnya belajar tentang sistem. Di grup ini kita bisa belajar tentang sistem bisnis NASA, tentang motivasi, cara menjalankan, dan yang paling penting di sini kita bisa belajar bagaimana teknik untuk mendapatkan passive income, sehingga kita akan bisa mendapatkan penghasilan yang berkesinambungan walaupun suatu saat kita sudah tidak lagi terlibat di dalam bisnisnya. Kemudian grup lain adalah grup Telegram Support Agrokompleks. Ini juga grup yang sangat penting untuk kita promosikan kepada jaringan kita, terutama mereka yang benar-benar serius ingin menjalankan NASA, memasarkan produk agrokompleks. Di grup ini kita bisa belajar tentang produk pertanian dan permasalahan pertanian, perkebunan, tentang proyek, tentang agrokompleks secara umum. Dan di sini sudah banyak leader kita yang bergabung dan akan memberikan berbagai macam pengalaman yang sudah mereka jalankan selama membangun NASA, khususnya dari sisi agrokompleksnya. Dan juga banyak distributor dari jaringan lain yang dengan sukarela akan sharing pengalaman mereka. Tentu ini adalah sebuah grup yang sangat berharga dan sangat rugi apabila kita tidak bergabung di dalamnya. Segera informasikan grup ini kepada seluruh jaringan Anda, maka ketika jaringan Anda banyak yang bergabung di dalamnya, pekerjaan kita akan jauh lebih ringan. Kita tidak perlu membina dengan kekuatan kita sendiri, dengan pengetahuan kita sendiri. Kita cukup manfaatkan alat kerja. Kemudian alat lain yang bisa kita kenalkan adalah aplikasi NASA Agro yang bisa kita download melalui Play Store.
Dan ini adalah contoh tampilannya. Ketika kita sudah install di HP kita, akan muncul tampilan semacam ini. Ada artikel, kemudian ada produk, ada pengetahuan produk juga. Nah, ini juga merupakan alat yang sangat bagus sekali untuk kita promosikan, sehingga distributor di jaringan kita ini akan benar-benar terbantu. Kita sendiri pun akan benar-benar sangat terbantu dengan aplikasi ini, karena kita tidak perlu repot menjelaskan fungsi produk, manfaat produk, dosis dan sebagainya, karena semua itu sudah ada, sudah termuat di dalam aplikasi NASA Agro. Kemudian promosikan juga nomor technical service. Di sini kita bisa sarankan distributor untuk bisa berkunjung ke web NASA, yaitu naturalnusantara.co.id. Banyak sekali nomor-nomor TS pertanian, perkebunan, kesehatan, pengaduan produk dan lain sebagainya. Ya, di sini kita bisa jadikan sebagai sebuah sumber ilmu, tempat konsultasi produk, khususnya pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kesehatan. Seorang distributor tidak harus ahli, tetapi mau belajar pada yang ahli. Dan sudah jelas, konsultan-konsultan NASA di sini mereka sudah benar-benar teruji dan terbukti bisa memberikan konsultasi yang efektif. Pengetahuan mereka sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Kemudian alat selanjutnya yang harus kita promosikan kepada jaringan kita, ikutilah pertemuan yang disarankan oleh upline dan leader, karena dengan pertemuan ini merupakan sebuah sarana yang paling efektif untuk membuat sebuah jaringan yang besar, untuk membangun jaringan yang kuat dan kokoh. Dengan pertemuan, langkah kita melakukan pola duplikasi akan semakin mudah, karena kita dengan mudah akan bisa mengirim tim kita, dan jaringan kita yang kita kirim ke pertemuan akan dibina langsung oleh leader-leader kita. Sering saya ibaratkan ketika ada seorang dokter spesialis yang paling ahli sedunia, ketika berharap anaknya juga sukses menjadi seorang dokter, apa yang dia lakukan? Yang ayahnya lakukan tentu saja, ayahnya ini akan mengirim anaknya ke sekolah-sekolah kedokteran, ke fakultas kedokteran yang tidak diragukan lagi kualitasnya. Nah, di sini seorang ayah sudah bekerja cerdas dengan mengirimkan anaknya ke sekolah kedokteran. Sama ketika kita berharap jaringan kita sukses, tentu cara yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah mengirim jaringan kita ke pertemuan, karena di pertemuan inilah mereka akan bertemu dengan distributor jaringan lain, mereka akan bisa belajar dengan para upline-nya, dengan para leader yang memang sudah terbukti bisa berhasil membangun bisnis NASA dengan cara yang mudah. Upline kita, leader kita, di dalam pertemuan itu mereka akan sharing bagaimana menjalankan NASA, membangun bisnis NASA dengan mudah. Nah, sangat rugi ketika kita tidak mempromosikan pertemuan. Kerja kita akan semakin sulit, kita akan semakin berat di dalam membangun jaringan. Oleh karena itu, segera promosikan semua informasi pertemuan yang disarankan oleh upline dan leader kita. Pada video kali ini saya akan menjelaskan potensi dari buku prospecting. Buku prospecting ini ibaratkan karyawan Anda yang tidak dibayar. Anda cukup membayarnya satu kali ketika membelinya. Dan di sini makin Anda punya banyak bukunya, makin cepat omset berkembang. Ibaratkan makin Anda memiliki banyak karyawan. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, di sini akan saya berikan gambaran. Jika Anda hanya mempunyai satu buku prospecting saja, maka dalam satu bulan Anda bisa pinjamkan kepada 10 orang. Dalam hal ini berlaku hukum rata-rata. Tiap meminjamkan kepada 10 orang, maka kemungkinan akan bergabung satu distributor. Mari kita lihat polanya. Karena ada duplikasi, maka downline Anda akan berlipat. Bulan pertama mungkin Anda masih sendirian, tetapi di bulan kedua akan ada pertambahan 1 orang. Berarti total Anda bersama jaringan Anda yaitu 2 orang. Bulan ketiga terjadi duplikasi menjadi 4 orang. Bulan keempat 8 orang, bulan kelima 16 orang,
bulan ke-6 32 orang, hingga pada akhirnya bulan ke-12 menjadi 2.000 orang di jaringan Anda. Kita lihat, jika tingkat keberhasilan proyek ini hanya 10% saja, maka 10% dikalikan 2.000 ada 200 orang. Jika masing-masing belanja setara 200 poin, maka omset grup Anda 200 jaringan dikalikan 200 poin sama dengan 40.000 poin. Nah, di sini berlaku sistem royalti. Anggaplah 1 PV pembelanjaan produk di jaringan Anda setara dengan Rp100, maka 40.000 PV dikalikan Rp100, Anda sudah mendapatkan passive income minimal sekitar 4 juta rupiah di bulan ke-12 atau setelah 1 tahun Anda rutin menjalankan proyek ini. Apabila Anda hanya memiliki 3 buku prospecting, dalam 1 bulan Anda bisa pinjamkan kepada 30 orang. Dalam hal ini, berdasarkan hukum rata-rata, Anda akan mendapatkan 3 distributor. Mari kita lihat perhitungannya. Perhitungannya adalah, karena ada duplikasi, maka downline Anda akan berlipat. Bulan pertama mungkin Anda hanya ada 2 distributor, 3 termasuk Anda. Maka di bulan kedua, sudah ada 6 orang distributor di jaringan Anda. Bulan ketiga ada 12 orang, bulan keempat 24 orang, bulan kelima 48 orang, bulan ke-6 96 orang, bulan ke-7 ada 192 distributor, hingga akhirnya pada bulan ke-12 Anda sudah memiliki 6.000 distributor di bawah jaringan Anda. Jika tingkat keberhasilan proyek ini hanya 10% saja, maka 10% dikalikan 6.000 sama dengan 600 orang. Jika masing-masing menduplikasi pola Anda belanja setara 200 poin, maka omset grup Anda adalah 600 jaringan dikalikan 200 poin sama dengan 120.000 poin. Passive income yang Anda dapatkan minimal adalah 12 juta rupiah. Dari mana 12 juta rupiah ini? 120.000 dikalikan besarnya royalti per 1 poin. Secara rata-rata 1 poin ini adalah setara dengan 100 rupiah. Maka 120.000 poin dikalikan 100 rupiah, Anda akan mendapatkan passive income 12 juta rupiah. Ini benar-benar merupakan sebuah potensi bisnis yang luar biasa, kan? Anda bisa terus membangun bisnis, membangun jaringan hingga jumlahnya ribuan, hingga jumlahnya mungkin 10.000, mungkin 20.000, bahkan 100.000 lebih. Nah, ketika Anda sudah memiliki banyak distributor, maka potensi penghasilan Anda tentu akan semakin besar. Dalam hal ini, saya ibaratkan ketika Anda semakin banyak meminjamkan buku prospecting, ibaratkan Anda sedang menebar jala, sedang menebar jaring di lautan luas, di lautan lepas yang sangat luas, di mana di dalam lautan tersebut banyak sekali ikan-ikan. Semakin banyak kita menebar jala, maka kemungkinan akan makin banyak ikan yang bisa kita jaring. Semakin banyak kita meminjamkan buku prospecting, maka kemungkinan besar akan semakin banyak pula distributor yang bisa kita rekrut. Kemudian ketika kita mendapatkan pertanyaan dari distributor, apakah ada cara yang lebih mudah tanpa harus jualan, tanpa harus bekerja keras? Sekali lagi jawabannya adalah ikuti pelatihan yang disarankan oleh support system dan para upline Anda. Bisnis ini mudah dijalankan jika tahu caranya. Prinsipnya adalah kerja cerdas menggunakan alat kerja, percaya dengan apa yang dikatakan oleh upline kita, karena mereka sudah terbukti bisa membangun bisnis NASA dengan mudah, terbukti bisa membangun jaringan dengan besar, terbukti bisa membangun jaringan besar dengan cara yang mudah, yaitu dengan menggunakan alat kerja yang salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan. Saya sudah action, sudah ikut pelatihan ini itu, tapi kok belum ada hasilnya? Ini juga pertanyaan yang sering kali ditanyakan. Kita sampaikan, mungkin action Anda belum menjadi sebuah kebiasaan yang dijalankan secara otomatis tanpa Anda pikirkan. Karena action saja belum cukup jika hanya dilakukan sekali saja. Action harus dilakukan berulang kali. Bisa kita lihat gambarannya, misalkan begini. Tentu di antara kita mentargetkan sukses di bisnis NASA. Sukses ini butuh sebuah cara yang efektif. Artinya, cara tersebut, metode tersebut memberikan efek.
Agar yang kita lakukan memberikan efek, kita harus melakukan sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini tentu dibangun dari sebuah action, dan action. Bukan hanya action saja, tetapi action yang dilakukan berulang kali. Ketika action yang kita lakukan sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka sukses ini hanyalah soal waktu saja. Karena seringkali banyak distributor yang hanya melakukan action sekali. Ketika mereka melakukan action berkali-kali pun, actionnya ini belum menjadi sebuah kebiasaan. Alangkah bijaknya, alangkah baiknya ketika action yang kita lakukan menjadi sebuah kebiasaan yang tanpa kita pikirkan sudah kita lakukan. Contohnya adalah prospecting. Prospecting ini harus kita bentuk sebagai sebuah kebiasaan. Kebiasaan untuk ngobrol dengan orang lain. Kebiasaan untuk kenalan dengan orang-orang yang belum kita kenal. Untuk kemudian kita lakukan langkah follow up. Kita informasikan bisnis NASA dengan cara-cara yang sudah saya share pada slide-slide sebelumnya. Ketika kita sudah bisa membangun sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh mereka yang sudah sukses di NASA, maka sukses ini akan lebih mudah kita raih. Yang terpenting, berikan usaha 100% yang terbaik, bukan 50%, bukan 99%, tapi lakukan 100% usaha yang terbaik. Selamat menjalankan, sukses untuk Anda, Go Crown Diamond Director Qualified. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan di dalam video ini. Ke depan akan kami usahakan akan selalu kami update informasi-informasi terkait dengan teknik prospecting yang lebih efektif, tentunya dengan menggunakan buku prospecting. Semangat pagi rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.